Desa Kalongan niku ada dusun yang hilang sekitar 5 dusun niku jenengan tasih kemutan betul Mbah? Ndap ayam mriko. Ndadap ayam, Ngandhap mriko. ngandhap nek candi Mbah. Candi. Nggih. Candi ning mriki. Dewe iki urung kenalan jenengan sapa Mas? Freddy. Jenengan ya Freddy padha. Walah, Sampeyan sinten? Eka. Tapi nek nggone sapa? Nggone Facebook Eka Budiye. Nah, di sini kita ngevlog. Kita bukan mencari, cuma kita menelusuri bahwa di Kalongan, tepatnya di Kecamatan Ungaran Timur, itu ada 5 desa yang hilang. Cuma yang 2 saya belum tahu. Seingat saya yang masih saya ingat itu Desa Jerukwangi, Desa Candi, dan Desa Ndadap Ayam. Ndadap Ayam itu bukan di daerah mana? Daerah Tengaran atau Salatiga, sak Pengetan itu bukan. Dan nek sing makam tuwa ke ngendi Mas? Medun rono ya ketok ya. Heeh. Sik mayan adoh Mas makam tuwane ya. Nah, kemarin itu saya di inbox sama Mas Freddy, tapi kakaknya Mas Freddy sama-sama namanya Mas Freddy juga di inbox bahwa jenengan pas anu Mas ya, pas bedak ya Mas ya, istilahnya pas berburu. Nah, Mas Freddy ini melihat ada bongkahan batu berbentuk kotak dengan lubang tengah kotak juga di tengah. Kalau saya mengiranya itu yoni. Coba kita telusuri ke sana. Apakah yoni itu cuma disimbolkan sebagai prasarana pemujaan untuk pertanian, untuk kesuburan? Apakah memang di sana itu ada bangunan struktur candinya? Kita lihat saja nanti, karena ini memang perjalanannya 1 jam ya Mas ya. Pripun Mas? Ketone Mas, tapi iki muga-muga udane sore Mas. Wah, longsor ya Mas, jebul dhewean ya. Itu mulai longsor gitu. Apa mergo nganu Mas? Isone longsor mungkin kan ndelok kontur tanahnya kok ngene, mungkin ketoke biyen ki pernah ge manggon kewan ngono Mas, ge digerong kewan ngono lho. Oh, memang tanah labil Mas ya. Itu kan kalau lumpur. Heeh. Nongker kena angin. Wes kena angin. Lah. Nggih, derek langkung Mbah nggih. Nek biasanya kene kewan sing paling oke apa Mas? Ya mawat sih. Wah, tak kira wit serut tok Mas. Iki nek wit serut ya ilang gasi iki. Heeh.
Arawit gede ae. Piye, Mas? Arawit gede lho. Oh, arawit gede kae. Makanya kan kali kilo Hmm. kan sampingan. Hmm. Nak urung kali Mas. Hmm. Tepatnya ngisor wit gede kae, Mas ya? Sing lho. Sing ndi? Oh, saya sebelah. Oh iya yo. Oh, repak ngene. Gitu, tanahnya wis mulai retak iki. Nggak, Mas? Kita. Meluncat iki berarti, Mas. Tapi banyunya bening kok, Mas. Nah, kene ikute wis ngendi, Mas? Isa ndambu. Baru kali ini saya itu ikut bedak, istilahnya ikut berburu dan masuk hutan bagian dalam. Nah, ini Mas ya, bagian dalam hutan lindung di Kecamatan Ungaran Timur. Setelah nembus semak belukar, kita membuka jalur, bro.
Burung kali. Nek ketemu di nganu Mas. Junjung go munggah disingkirke Mas. Nek ketemu di junjung. Wong loro. Wato. Gede lho. Ini lah. Ini loro kan. Ya, sorry Mas. Mas ndelok barangnya sik. Wah. Enak iki kalen iki. Oh iya, Waduh, sekali meneh Mas ya. Nah, iki nek ora diselametke ya nganu iki. Aduh, heeh. Belah sakmene gedene kok Mas. Dian. Lah iki lak kalenan saka ngendi jal-jal? Soale batuane anu. Batuannya itu batuan putih. Iki rentan rusak batuan seperti ini. Yonine iki keli nek iki yonine iki. Duh iki carane piye lah ngangkat iki. Kabotan nek wong loro iki wabot banget lho Mas. Wah, iki ya ana kelenan kok ngene barang iki. Ini resik ning dhuwur ya. Cek di skip cek. Ini loh harta karune orang Ungaran. Keli tekan kene. Iki njuk piye iki lak areng anu iki. Sakmene gedene ternyata. Iki nek kelen berarti saka ngendi Mas? Aku curigane saka desa sing ilang kuwi Mas, sing candi kuwi. Desa candi. Ono, tapi wis ilang desane, tidak berpenghuni. Nah aku curigane ini, kenapa ada nama desa candi ya? Toponimine ini sebenarnya ada situs bangunannya juga, mungkin candi. Lah nek iki kudune konfirmasi sama warga, dulu letak nama desa candi yang berada di Kecamatan Ungaran Timur iki letaknya di mana? Baru bisa dicari lokasi nih. Dan itu pun yang tahu mungkin perangkat desa, tokoh desa atau sesepuh-sesepuh dulu nih. Oh Mas, iki tempat nganu Mas, prasarana pemujaan Hindu kuno iki Mas. Dan seharusnya ini ada pasangannya Mas. Ini kan lubang pengunci Mas. Sing kotak itu lubang pengunci. Batuane batu putih. Iki rentan patah. Batu model kok ngene iki. Ya nek wong umume ngarani watu wadas. Iki jek jeru iki. Kan umumnya kan watu-watu koyo ngene nek ada. Karena ya memang faktor tanah iku mau, Mas. Lah iki nek belum diketahui orang ini mesti ada pasangannya, tapi pasangannya tetap masih neng lokasi ini nek iki mungkin. Nek ora melu katut keli sisan kependem. Ini kan banjir gede. Heeh, Mas. Iya, jeru. Coba tak nganu mlaku rono, Mas. Nah, ini kalau saya menyebutnya harta karun dari dulu peradaban di Ungaran yang sekarang hanyut sampai sungai ini. Nah, saya tidak tahu menyebutnya sungai ini sungai apa. Yang jelas sungai ini adalah, jika menurut peta, ini perbatasan antara Desa Andawung sama Desa Ngemplak. Susuan sama Kalongan. Dan ini adalah sungai, di mana sungai itu merupakan titik temunya beberapa anak sungai dari tiap-tiap desa hingga berkumpul jadi satu jika pas musim penghujan.
Bahkan bongkahan batu seperti ini pun sempat terbawa arus. Ini dulu sepengetahuan atau cerita dari Mas Freddy, karena Mas Freddy yang mengetahui pertama kali lokasinya di sana. Di sana itu. Terus sampai ke bawah arus sampai sini. Berarti benar-benar sungai ini kalau pas musim hujan banjir gede. Nah, kalau saya menyebutnya ini yoni, di mana yoni itu memiliki pasangan berupa lingga, dan lingga yoni itu pun disimbolkan sebagai keyakinan dari umat Hindu kuno sebagai dewa Siwa, dewa Wisnu dan Brahma, atau simbol atau sebutan Trimurti, di mana Trimurti itu adalah sebutan ketiga dewa tersebut. Dan ini yang tidak ada lingganya. Entah lingganya ikut ke bawah arus atau terkubur di area mana. Jika lingganya kecil dan batu joni ini besar, kemungkinan lingganya tetap satu ke bawah arus atau tertimbun. Kemungkinan besar juga sudah patah, karena bentuk lingga itu hampir menyerupai bulatan memanjang atau hampir mirip dengan orang-orang menyebutnya Jawane iku jenenge alu. Nah, di sini ini pasangannya. Ini bukti bahwa peradaban Kota Ungaran itu dulu sangat tua sekali dengan adanya sumber bukti seperti ini. Wah, kedalamannya itu. Nah, ini merupakan lubang kotak pengunci lingga. Sebenarnya di sini itu ada pasangan yang disebut lingga tadi. Terus ceratnya ini. Ceratnya patah, ceratnya berada di sini. Yoni ini terbuat dari batu putih yang rentan rusak. Dan mungkin dengan seperti ini, kondisi seperti ini, batuan yoni ini istilahnya aus karena lama termakan usia. Jika untuk mengetahui eranya siapa, kita belum bisa mengatakan ini eranya siapa atau kerajaan dari mana. Yang jelas kita belum bisa mengatakan karena belum ada bukti tertulis seperti prasasti atau inskripsi yang menunjukkan angka tahun pembuatan sebuah bangunan yang diikut sertakan dengan lingga yoni ini. Tapi kalau saya sendiri, sebenarnya yoni ini mungkin dari peradaban kampung yang sudah hilang, yang dinamakan Kampung Candi, yang berada di Kecamatan Ungaran Timur, tepatnya Desa Kalongan nih Mas ya. Desanya Kalongan. Desa Kalongan ketemu. Padahal dulu kita menelusuri jejak sejarahnya, kita udah beberapa tahun, hampir 6 tahun belum menemukan, tapi akhirnya dengan ketidaksengajaan Mas Freddy, terus Mas Freddy disampaikan kepada kakaknya, berhubung kita antara saya juga Mas Freddy, KKI Mas Freddy, KKIP ya Mas ya berarti ya. KKIP kita itu bertemanan waktu di pabrik, terus saya dikirimi gambar ini, lalu saya memutuskan hari ini juga berketepatan hari libur kerja saya melihat situasinya. Tapi kondisinya seperti ini. Ya inilah harta kekayaan yang berada di Kecamatan Ungaran Timur. Ini lubang penguncinya setelah dibersihkan sama Mas Freddy. Kalau menurut angan-angan saya sih, kalau dilihat ukurannya, untuk kedalaman pengunci lingga itu mencapai 60 cm ke bawah. Terus untuk tiap sudutnya itu cuma angan-angan sekitar 40 cm. Kondisinya seperti ini. Di sini cerat, tapi sudah patah mulai dari sini. Nah, ceratnya di sini, tapi ini sudah patah. Terus ada lagi, ini kondisinya seperti ini, yoninya. Nah, bagian penampang bawah ini sudah putus atau sudah rusak atau patah.
Tapi bagian penampang sini, terus yang di pojok sini, baliknya ini masih. Yang sini sudah mulai apa ya? Istilahnya sudah mulai aus. Mungkin karena efek dari terbawa arus sungai yang deras, terus berbenturan dengan batuan-batuan yang lebih keras dari pada bahan ini, terus akhirnya patah pada bagian tertentu. Ini, terus ini. Tapi istimewa. Sejarah Ungaran, bukti sejarah Ungaran, peradaban Ungaran itu juga tua. Iki nek sapa memeh nelusuri rono waduh ya Mas ya. Iki iso balik arah munggahne ra Mas? Enake piye Mas? Apa nelusuri sungai iki sampai puncak? Ayo. Mas sampean, aku njaluk fotone sampean, tapi gue senapan kae Mas, tapi duduk ning kene. Ya anggap baik. Bukan duduk di situnya. Jenengan samping sini tuh Mas. Nah. Soalnya itu walaupun cuma bongkahan batu tapi dulu ini pernah disucikan pada zamannya Mas. Ya percaya ora percaya sih. Lagi Mas ya. Senapane dunggahke sithik Mas. Yang pucukane dunggahke. Ah, sip. Sip. Hah? Eman-eman ya Mas. Tapi yo sekarang kita arah pulang. Kenapa kita tidak mengambil jalur yang awal tadi, di mana kita lewat hutan-hutan? Justru kita malah memilih jalur sungai, karena kita masih belum puas dengan apa yang sudah kita temui, yaitu kalau menurut saya harta kekayaan Kota Ungaran atau Ungaran, Kecamatan Ungaran. Karena dalam peta Belanda atau map Belanda yang diterbitkan tahun 1941 itu Desa Pekalongan, Desa Kalongan maksudnya, bukan Pekalongan. Desa Kalongan, distrik Ungaran itu ada 5 desa yang hilang. Yang saya ketahui Jeruk Wangi, terus Dadap Ayam, juga Desa Candi. Nah, indikasi saya sisa-sisa peradaban kuno atau yang disebut dengan Yoni tadi itu mungkin dulu berada di Desa Candi yang dimaksud dalam peta. Juga digabungkan dengan cerita warga, dan saya tadi juga mendapat cerita dari ibunya Mas Freddy bahwa memang benar di sini ada 5 desa yang hilang. Nah, kita akan mencoba. Apa lihat kene ya Mas? Ini kalau diteruskan lurus sampai Curug Tejo Asmoro yang dulu kita pernah viralkan itu. Gila. Wah, longsor Mas. Ya kepaksa masuk hutan meneh iki Mas. Lewat jalur iki ketoke ana jalane Mas. Iki to Mas. Yo. Munggah situ wae. Nah, jalur yang hilang itu bukan, desa yang hilang itu kemungkinan besar batuan Joni atau sisa peradaban kuno itu mungkin dari desa itu, karena satu faktor tanah di sini itu labil, mudah longsor. Terus yang kedua, memang untuk situs tersebut belum ada yang mengetahui keberadaannya. Baru kita
Itu Mas. Hah? Rumput. Rungkut banget. Ya wis kita mati ki sewe videone ya lewat di. Manut oh opo liwat kae Mas. Munggah kae engko tekan nggon wit gedhi kuwi ngisore. Kae dalane depan kae. Iya yo. Tanduran iku. Yo. Nyuwun wekdal sekedap. Kula saking blusaan mriku pados nganu batok pados bukti-bukti sejarah saking Ungaran. Nggih. Kula tak nyuwun pirsa panjenengan radi mriki mawon, Mbah. Pripun? Sekedhik mawon. Panjenengan asma sinten, Mbah? Yuhri. Bapak Mbah Yuhri nggih. Yuhri. Nah, sing ajeng kula suwuni pirsa jenengan ndak tasih kemutan daerah Kalongan. Nggih. Desa Kalongan niku ada dusun yang hilang sekitar 5 dusun niku jenengan tasih kemutan mboten, Mbah? Nek sak kemutan niku kan enten candi. Terus dusun dadap ayam. Terus dusun jeruk wangi. Jeruk wangi mriko. Oh, seberang lepen iki. Nggih, mriko. Nggih. Dadap ayam mriko. Dadap ayam Ngandhap mriko. ngandhap nek candi, Mbah. Candi. Nggih. Candi ning mriki. Oh, candi mriki. Nggih. Piye Mas, berarti bener toh prediksiku? Karena memang tadi ada struktur, ada sebuah kalau saya menyebutnya sisa peradaban kuno yang hanyut karena air hujan. Nah, berarti desa candi sini, Mbah. Terus jenengan ndak pun nate mireng bangunan Masjid Wurung, Mbah? Watu Lumpang daerah mriki. Napa sisa bangunan candi enten mboten teng mriki? Nganu. Riyen enten lumbung kados watu nika. Nggih. Kueli teng mriko teng ngandhap mriko sakniki kilangan. Oh, mpun ketemu niki wau. Nggih. Mpun ketemu. Wong kula nduduk nang watu. Berarti bener to Mas prediksiku ning kene? Heeh. Nggih, nguluh saking mriko nika to nginggil. Nggih. Berarti gulung kok. Aduh. Saking mriko glosot mriko. Tapi nek lokasi tepatnya teng pundi jenengan tasih pirsa, Mbah? Tasih teng nginggil mriko sing nglosor nika. Nggih. Ben gunungan mandhap nika. Oh. Teng jero asale mboten ketinggal. Nggih. Ketok gligire lho iki ana numpang nduk kene iki lumbung. Jadi sampean ngertos gulunge wis. Ngertos. Kali mun lho tak golek mriku ngandhape mboten nanteng ngertos durung ngandhap mriku niku. Nggih, kula saking mriku wau. Wah, tebih saestu nggih. Enten radius kepanggih enten radius 500 meteran nih Mas ya? Oh ya pantes wong teng ngandhap mriku pancen lho teng mriku niku kelas poen lho bahkan ono endi yang. Oh, alah. Kok wong. Nek sak kemutane jenengan selain Watu Lumpang niku enten malih mboten Mbah sing mriku? Kados watu-watu kotak napa jenengan nate pirsa watu tapi bentuknya aneh ngoten. Mboten nih. Mboten nggih. Mboten. Berarti dusun candi niku leres mriki nggih. Nggih mriki niki gununge. Memang Candi niki. sudah ketemu ternyata kita memang berada di Candi. desa candi yang hilang dulu. Nah, untuk dadap ayam sebelah mandap mriko nggih, Mbah. Mriku. Sing enten wite ageng nika nggih. Nggih kuburan mriku. Oh, enten kuburan mriku ajane. Kuburan siji, Mbah. Nggih. Oh, kuwi. Biyen nggih kathah tapi sakniki enten tunggal yang direksa nggih. Nggih. Oh, makame sinten jenengan? Tasih kemutan, Mbah? Mboten ketos, Pak. Mboten ngertos. Nek jeruk wangi mriku. Nggih, biyen sing nika enten kubure teng mriku. Oh, nggih enten kuburan. Enten wite sembojo pokoke niku. Oh, teng mriku nggih. Nika enten dalane, enten dalan rimi terus ngilan sekedhik. Oh, daerah. Niku ya, Mbah. Nggih, ngilan sekedhik. Oh. Pungkruke nika. Nah, nek sanese niku sing kalih dereng kepanggih, Mbah. Sak kemutane jenengan napa? Desa yang hilang saingete panjenengan itu desa napa mawon? Nah, sing ngriku niku Gumuk Langgar namine mbiyen. Wah, ya kuwi Gumuk Langgar kuwi, Mas. Niku to kilan kalen niku to. Nggih. Kira-kira nang Langgar niku nggen desa mriku. Enten langgari. Pun hanyut munan. Waduh. Mbiyen pindah. Oh, Jeruk wangi, Langgar, terus candi, dap Nggih. ayam. dap ayam. Nggih. Terus nek sing inggil-inggil mriku, sing enten makame niku, sing dugi sak niki tasih enten sing jarah mriku. Sing pundi? Mriku tengah mriku ya, Mas ya, ketok ya. Sing mburi sak wingkinge dusun Dampu. Ngandhape. Mriko. Oh, tasih mriku. Nggih. Oh. Mriko enten kuburan kalih nggih. Nggih kalih sak kemutane kula nggih. Iki kalih mriko. Oh. Jeruk wangi. Oh, berarti jeruk wangi sing enten makame niku. Sing mriki. Sing mriki. Nggih, sing kilan mriko kon tak ombo namine. Oh, tak ombo. Nggih, kotak ombo. Kotak ombo. Nggih, kuburan kotak ombo mriko. Oh, nggih. Yen cedhak dalanan selimit mriko to. Nggih. Oh, nggih. Curug. Berarti bener apa istilah insting saya terus
prediksi saya bahwa memang batuan atau yoni tadi untuk sarana pemujaan Hindu Siwa itu tadi berasal dari sini. Coba nanti kita akan naik ke atas, kita cek lokasinya. Caket Bah, kayak kalian mriki nggih. Niku tinggal niku. Berarti sing longsoran iku, Bah. Kula sang mriko. Oh, sing Nggih sing inggil mriko nggih. Nggih, nggih, Niku anten wit sengon niku ngelan sekedhik niku sekren kan mluncuk mriko. Nggih, nggih. Terus pambual manjat. Oh, berarti pengikisan tanah, Mas. Gigis tanah. Nggih, pengikisan tanah nggih leres. Kan owah. Nggih. Nggih. Mula mbiyen-mbiyene nggih desa nggih do dipindahi niku. Berarti wit sengon iki Nggih. nginggi mrikone kilene malih. Mriko. Sing mriko nggih arah mriko nggih. Nggih, nyudut Ketok mriko. longsor. Adek niku ketinggal kok, Mas. Oh, cobi. Ketok longsor. Sekren kan tenginggil umpamane niku lumbunge niku. Oh. Nggih, Mas. Oh, longsoran itu. Heeh, kelihatan ya bener-bener. Heeh. Berarti memang tinggal itu harta karun Kota Ungaran atau sejarah sisa sejarah peradaban di Ungaran. Tinggal yoni yang tadi terbawa arus banjir tadi. Radius dari sini itu ketoknya punjul ya Mas, naik setengah kilo Mas. Wong perjalanannya meh sak jam punjul ya. Paling ora ya 750-an kisaran seperti itu sampai sini loh. Berarti radiusnya sampai sekitar 800 meteran. Ungarane jenengan pundi? Kula gedang anak, Pak. Gedang anak. Nggih. Gedang anak ngerti. Nggih. Oh. Pak, matur suwun sanget, kula tak neraske lampah nggih. Informasine mugi-mugi manfaat kagem kula saha sak rencang nggih. Nggih. Ayo Mas lanjut ya. Akhirnya semua dari apa yang saya temui dari narasumber dari peta Belanda yang mengatakan bahwa desa Kalongan itu ada 5 dusun yang hilang, dan tadi sudah disebutkan oleh mbahnya yang di bawah. Saking senengnya jadi lupa bahwa dulu desa Candi itu ada di sini. Berhubung ini ada gumuk di atas sana, dulu watu lumpangnya berada di situ. Sekarang sudah hanyut sekitar radius 800 meter. Coba Mas, ini nek menawa ono inskripsi nih Mas, ono petunjuk meneh Mas. Batu iki. Tapi batuannya beda dengan yang tadi. Unggahi Mas. Batuannya pipih sebenarnya. Ketoknya wangun nak untuk istilahnya untuk suatu catatan. Entah itu inskripsi, entah itu apa. Pas banget. Nah, disinilah dulu watu lumpang itu didapat pertama kali di sini, dan sekarang longsor. Nah, longsor ke sana karena memang tanah sini itu labil, tanah gerak. Tapi sudah bersyukur dibantu sama Mas Freddy. Saya di inbox sama kakak iparnya juga, sekaligus teman saya di pabrik dulu, namanya juga Mas Freddy. Akhirnya teka-teki di Ungaran Timur sudah terjawab satu, dan saya bangga, dan saya banggakan itu. Matur nuwun Mas Freddy, muga-muga manfaat kagem rencang-rencang ya Mas ya. Pokoknya nanti fotonya jenengan tak gawe nganu Mas, nyuwun izin sekalian tak gawe apa ya, wallpaper